Beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8, semester ganjil. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisikan tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, penyempurnaan kitab sebelumnya. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun bagi umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syar'i atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu 1. Jangan ada padamu ilah selain di hadiratku. 2. Jangan membuat patung, ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhanmu, Allahmu. 3. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4. Ingatlah kamu akan hari Sabat atau Sabtu, supaya kamu sucikan dia. 5. Berilah hormat kepada bapak ibumu. 6. Jangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu, orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebahagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya
Janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Quran Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Nabi yang menerima suhuf antara lain: 1. Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Sis alaihi salam menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada Rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. 3. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab-kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab Allah. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran: A. Membaca Al-Quran secara rutin. B. Memahami isi Al-Quran. C. Mengamalkan dalam kehidupan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi pelajaran yang kita bahas kali ini. Sampai di sini video pembelajaran kita. Wa barakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.